Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas i'rab Al-Quran, surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan nanti insyaallah akan kita kaitkan bagaimana kita melakukan ikhtiar langit untuk keluar dari pandemi wabah corona COVID-19 saat ini. Dan di bawahnya sudah saya sertakan penjelasan i'rabnya yang diambil dari kitab I'rabul Qur'anil Karim wa Bayyanuhu. Kita mulai pelan-pelan dari awal. Wa ma kana Allahu. Di sini yang pertama adalah wa. Wa di sini disebut dengan al-waw istinafiyah. Maksudnya adalah waw yang memulai sebuah ayat yang tidak memiliki hubungan secara makna maupun i'rab dengan ayat sebelumnya. Kemudian yang kedua ada ma. Ma di sini disebut dengan wama nafiyah yang meniadakan, nanti menjadi satu kesatuan dengan kana. Kana di sini adalah wa kana wa ismuha, berarti adalah isim kana. Isim kana artinya nanti ada isim yang menyertainya, dia akan berperan sebagai penegasan atau penekanan. Dan perhatikan isim kana ini pasti dhammah. Wa ma kana Allahu, maka artinya karena dia merupakan penegasan atau penekanan, dan sekali-kali Allah tidak akan. Nah, itu maknanya. Kita lanjutkan liyu'adzibahum. Ini diawali dengan lam. Di sini adalah lam juhud. Lam dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran bisa berbagai jenis. Ada yang banyak adalah disebut dengan harful jar, yang diikuti dengan isim yang nanti pasti akan kasroh, lillahi misalnya. Bisa lam yang sifatnya amr, perintah, liyunfiq kok. Bisa juga lam yang sifatnya taukid atau lam taukid. Nah, di sini lam di sini disebut dengan lam juhud. Apa maknanya lam juhud? Lam juhud ini merupakan padanan dengan makana. Bisa dengan makana, bisa juga dengan lam yakun. Misalnya kalau lam yakun dalam Al-Quran ayat yang lain dikatakan bahwa walam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdihim sabila atau thariqa. Makna lam di sini tidak menambah arti, kemudian diikuti dengan yu'adzibahum. Yu'adzibahum di sini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' present continuous tense dalam bentuk mansub, karena setelah lam juhud berarti yang mengazab di sini adalah Allah. Mereka di sini adalah orang penduduk Makkah. Karena kalau kita lihat dalam asbabun nuzul dari ayat ini adalah ketika itu Abu Jahal mengatakan bahwa kalau memang Al-Quran itu benar, coba datangkan azab kepada kami berupa batu yang turun dari langit atau sejenisnya. Maka turunlah ayat ini bahwa dan sekali-kali Allah tidak akan mengazab mereka penduduk Mekah, wa anta fihim. Anta di sini maknanya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah-tengah mereka. Kita lanjutkan berikutnya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kalau wa ma kana Allahu berarti sama dengan sebelumnya, tidak usah dijelaskan. Dia adalah isim kana, dan sehabis kana isimnya akan marfu atau dhammah. Dan
sekali-kali Allah tidak akan mu'adzibahum. Nah, di sini bedanya dengan yang tadi, kalau tadi diikuti dengan fi'il mudhari, ini diikuti dengan isim fa'il. Dia adalah isim mustaq yang artinya adalah asal katanya dari fi'il, dan isim mustaq ini macam-macam. Dalam hal ini berperan sebagai isim fa'il. Artinya mu'adzibah di sini adalah Allah sebagai isim fa'il. Maka sekali-kali Allah tidak akan mengazab mereka. Perhatikan di sini berarti mu'adzibah ini disebut dengan khobar kana. Khobar kana. Maka khobar kana dia fathah atau mansub. Fathah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan Allah tidak akan mengazab mereka, wahum yastaghfirun, dan atau sedangkan mereka yastaghfirun, ini juga fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' artinya sebuah pekerjaan yang dilakukan secara terus-menerus, sedangkan mereka senantiasa beristighfar. Jadi dari ayat ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa sebagai pengaman dari sebuah umat tidak akan diazab oleh Allah itu ada dua. Yang pertama adalah ada Rasulullah di dalamnya, dan yang kedua ada orang-orang yang beristighfar. Sebab yang pertama sudah tidak ada, Rasulullah sudah wafat, dan sekarang tinggal ada orang-orang yang beristighfar. Inilah yang akan mencegah turunnya azab kepada sebuah umat. Maka, saudara sekalian, dengan ayat ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa salah satu cara untuk mencegah azab atau keluar dari azab, keluar dari bala, dari wabah, adalah dengan memperbanyak istighfar. Kemudian saya tambahkan sebuah hadis Rasulullah SAW yang memperkuat hal ini. Ini ada dalam Musnad Imam Ahmad, di mana Rasulullah SAW bersabda, man aktsara minal istighfari, barang siapa yang memperbanyak daripada istighfar. Di sini memperbanyak, aksara, dan kita tahu bahwa istighfar ini adalah salah satu wirid mutlak, wirid yang tidak dibatasi jumlahnya. Memang ada hadis yang menyebutkan Rasulullah SAW istighfar 70 atau 100 kali, tapi ini tidak mengisyaratkan, tidak menunjukkan bahwa istighfar itu hanya boleh 70 atau 100 kali. Istighfar ini boleh berapa kali pun, semakin banyak semakin baik. Di sini Rasulullah SAW bersabda bahwa man aktsara minal istighfari, barang siapa memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu, Allah akan menjadikan baginya min kulli hammin faraja, dari setiap kesulitan itu jalan keluar, wa min kulli dhikin makhraja, dan dari setiap kesempitan itu kelapangan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan rizki kepadanya dari tempat yang tidak disangka-sangka. Maka saudara sekalian, saya menghimbau salah satu ikhtiar langit kita pada kondisi wabah ini adalah dengan memperbanyak istighfar, bisa berapa kali pun, dan saran saya kita bisa punya target istighfar dalam sehari. Misalnya kami di kantor, seluruh direksi, manajer, dan supervisor itu dalam satu grup seperti ODOTS mentargetkan setiap hari istighfar 1000 kali. Insya Allah kita yakin bahwa hal ini akan merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk bisa keluar dari kesulitan dalam masa wabah pandemi corona ini. Tapi juga nanti kita akan saksikan bahwa manfaat dari istighfar ini begitu banyak. Dan diantaranya yang Allah firmankan dalam surah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Akan memperbanyak harta dan juga anak keturunan. Maka salah satu resep untuk kita bisa sukses
di dunia ini adalah dengan memperbanyak istighfar. Karena istighfar ini akan menghapus dosa dan maasi kita dan maksiat kita. Yang kita tahu dosa dan maksiat ini akan menghalangi doa kita untuk bisa diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dosa dan maksiat sudah berguguran, sudah bersih, maka doa-doa kita akan lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kami menghimbau kepada seluruh umat Islam di Indonesia ini, mari kita sama-sama memperbanyak istighfar, dan di antaranya ada waktu-waktu yang mustajab, yaitu wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu sahur menjelang subuh sepertiga malam terakhir itu mereka senantiasa beristighfar. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.